sahibin bisafari. Kawasan hotel, kawasan pemukiman yang lurus standar bintang 5 dari Masjidil Haram sampai ke kawasan kereta. Kalau kita pajaknya berapa? 11%. Kalau di sini pajaknya 15%. Jika ayah bunda ke restoran beli sesuatu, beli air putih, itu pajaknya 15%. Kemudian apa lagi? Dibangkitkannya lagi semua situs-situs peninggalan Islam. Dan yang paling vital yaitu dihapuskannya hukuman rajam dan hukuman dibunuh di tempat. Jadi sekarang citra alam Saudi ini semakin membaik karena adanya panggilan baru. Nah, yang mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya? Dampaknya adalah perhatikan. Sebelah kanan ini. Ini tempat sa'i. Nanti kalau yang lurus itu ke tempat sa'i. Sementara depan kita itu Jabal Andaman. Nah, depan kita itu Jabal Andaman. Yang mudah, nah sebenarnya sebelah kanan kita ini tempat parkiran jamaah haji. Jadi jamaah haji itu kalau tinggalnya jauh-jauh dari Masjidil Haram, parkiran busnya di sini. Yang mudah, udah tidur? Banget? Banget? Ayah bunda mau nggak napak tilas peninggalan Islam? Mau? Mau. Napak tilas mau? Mau nggak? Oh. Mau aja lah dulu mau. Iya. Mau nggak? Ini kedengaran nggak kalau belakang? Ada Arafah, Musdalifah, Mina. Kemudian yang terakhir nanti tempat Miqat. 7.43. Oke, jam 11 kita sudah sampai hotel. Kemudian sampai hotel, taruh barang, ambil wudhu, kita langsung berangkat umroh kedua. Oke, jadi kita umroh kedua sebelum makan. Kapan kita selesai umroh kedua? Insya Allah jam 2 siang. Nah, dekat dari 4 penjuru, kemudian ditarik oleh kuda. Apalagi siksanya, ketika siang tarik ini disuruh berbaring di atas tanah. Oleh karena itu, menghadapi siksaan yang sangat brutal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Berapa kali kaum muslimin hijrah? Ada 3 kali. Yang pertama kemana? Yang pertama ke Habasyah, Ethiopia. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ikut. Yang kedua kemana? Yang kedua yang besok kita kunjungi, yaitu ke kota Taif. Yang ketiga kemana? Yaitu ke kota di Jabal Sur. Kita turun atau enggak? Turun, ya. Tapi saya minta satu syarat. Kalau di Jabal Sur turun, oke, kita foto grup 1, ya. Kita sudah sampai di Jabal Sur. Berarti kan kurang baik apa sih lagi? Tawarin. Jagung Karawang. Jagung Karawang.
guys, kita sudah sampai di Jabal Sur, tempatnya dulu Nabi Muhammad dan sahabat bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kafir Quraisy. Di sini juga terdapat parkiran bus sangat luas sekali, banyak burung-burung merpati yang kelaparan. Dan kita mau mengambil foto dulu guys. Memutuskan pedangnya ke orang yang tidur tersebut. Tersebut adalah Ali bin Abi. Ayah bunda, dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinah itu jalannya ke arah utara. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak langsung ke arah utara, tapi malah ke arah selatan. Kemudian berjalan menuju ke Jabal Sultan. Kenapa nggak langsung ke arah utara? Kenapa nggak langsung ke kota Madinah? Karena pasti akan dikejar oleh pasukan kaum kafir 3 hari untuk menghilangkan jejak. Di mana bersembunyi? Di Jabal Sultan yang kita lihat bersama-sama. Nah yang mudah, di Jabal Sultan tersebut ada gua yang tingginya mungkin hanya setingkat orang dewasa. Jadi guanya itu kita harus merangkak ke dalam. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersembunyi di sana. Tapi ayah bunda, sebelum mereka masuk dalam gua, Abu Bakar berinisiatif untuk masuk duluan. Kemudian membersihkan gua tersebut dari aman dan Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad. Nah ya bunda, ketika mereka berdua sudah di dalam, ada terjadi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Perhatikan sebelah kita ya bunda, ada masjid bagus. Ini namanya Masjid Ar-Rojeki. Kalau yang sudah pernah ke ATM di Arab Saudi, ada namanya Kampus ini. Ada ATM ya. Ini yang punya dulunya ketika kecil sangat miskin, namun ketika besar beliau jadi kaya. Sehingga beliau banyak membangun tempat-tempat amal wakaf. Apa itu masjid? Panti asuhan setara bintang 5. Jadi bukan sembarang panti asuhan yang bintang 5. Kemudian ayah bunda, kita lanjutkan yang Nabi Muhammad tadi. Ketika itu ayah bunda, Nabi Muhammad tengah duduk atau tidur di panggung. Kemudian ayah bunda, ada ular atau kalajengking yang mematok kakinya Abu Bakar. Apa yang Abu Bakar lakukan? Abu Bakar hanya diam saja, menahan rasa sakit yang sangat perih. Kenapa Abu Bakar diam? Supaya Nabi Muhammad SAW tidak terbangun dari tidurnya. Tapi ayah bunda, rasa sakit ditahan, tapi air mata Abu Bakar tidak bisa berbohong. Air mata Abu Bakar jatuh mengenai pipi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun terbangun. Singkat cerita, Nabi Muhammad menyembuhkan luka bisa tersebut dengan lidah beliau. Itu lidahnya Nabi, bukan lidah kita, bukan lidah lu. Terus ada kejadian lagi bunda. Ketika itu pasukan kaum kafir Quraisy mengerahkan semua pasukannya untuk mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pasukannya itu sudah hampir masuk ke gua yang tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya dengan apa? Dengan menyuruh pohon binatang. Apa binatangnya? Laba-laba untuk bersarang dan burung merpati untuk bertelur di mulut gua tersebut. Akhirnya pasukan kaum kafir Quraisy tidak jadi masuk ke gua tersebut. Karena apa? Karena laba-laba merupakan sarang yang paling gampang untuk dihancurkan. Jadi nggak akan mungkin ada orang di dalam kalau ada sarang laba-laba di luar. Tapi ayah bunda, ada satu binatang yang memberitahu keberadaan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Apa binatangnya? Pintu semua. Ayah bunda, sebelah kanan kita ini ada rumah macam villa. Ini
tidak dari Mekah ini kita tidak boleh membuka dan tidak boleh memakannya karena ini haram. Siapa yang memasuk? Yang memasuk makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar dalam keadaan hamil 5 bulan. Setiap hari beliau dari kota Mekah menuju ke Jabal Sur, naik ke atas bukit, kasih makan turun lagi. Kenapa dipilih Asma? Karena bisa menyembunyikan makanan di perutnya sehingga tidak kelihatan dan kemudian strategi apa lagi? Ada namanya Muhammad bin Abu Bakar. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengembala domba di sekitar Jabal Sur. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 hari, akhirnya Nabi Muhammad bin Abu Bakar berjalan ke arah kota Jeddah. Tidak langsung ke utara, tapi ke arah Jeddah dulu, ke arah barat. Baru belok ke arah utara menuju ke kota Mesir. Itulah yang kita sedikit kisah dari akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama. Perhatikan universitasnya besar tapi kosong kelompok. Karena apa? Bukan. Sekarang lagi apa? Ahad. Ayat merupakan hari pertama sekolah. Tapi emang libur sekarang. Libur apa? Libur musim panas. Jadi Arab Saudi ini sama seperti Eropa. Sistem pendidikannya itu ada 2 libur besar. Libur musim dingin selama 1 bulan, libur musim panas selama 3 bulan. Enak kan? Terus sekolah hanya 5 hari. Nah, perhatikan tempat kita. Kita ada sebelah kanan warna kuning, Arafah start here. Oke, kelihatan semua. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang kita sudah berada di tanah Arafah. Sekarang ini, bukan ini. Kenapa ya Bunda? Karena Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau ayah Bunda pergi haji nanti, alhamdulillah pakai terakhir bodong, terus tidak masuk ke Arafah sini, berarti ayah Bunda tidak haji. Walaupun ayah Bunda lempar jumroh, mabit di Musdalifah, ya, tawaf ifadah, tawaf wadah, tapi tidak ke Arafah, maka ayah Bunda tidak haji. Tapi jika ayah Bunda misalnya ketika haji koma, alhamdulillah, kemudian di bawah ambulan masuk ke Arafah walaupun cuma 1 detik, ya, kemudian balik lagi ke rumah sakit, yang tidak dihitung haji. Karena haji itu intinya adalah Arafah. Ada 3 kawasan Arafah, ada 3 kawasan haji di sini ya Bunda. Ada Arafah, Musdalifah, Mina. Nanti kita akan lewati satu persatu. Nah, perhatikan ya Bunda, sebelah kanan kita namanya Padang Arafah, ya. Tapi tidak seperti padang yang kita bayangkan, ya, malah seperti taman bermain. Mosok tempat ibadah dibilang taman bermain. Siapa yang nyambung kalimatnya? Kenapa ya Bunda? Karena pohon-pohon di sini yang menyebabkan seperti bukan padang pasir. Nah, ayah Bunda tahu pohon-pohon ini ayah Bunda yang menginisiasinya adalah Presiden Insinyur Soekarno. Ketika beliau haji, beliau melihat Arafahnya teduh sekali. Tidak ada yang bisa melindungi dari teriknya panas matahari. Sehingga Soekarno berinisiasi untuk pergi ke raja waktu itu dan bilang bagaimana kalau kita tanam pohon di sini. Apa jawaban raja? Kita nggak punya biaya. Waktu itu Arab Saudi masih belum punya minyak. Akhirnya Soekarno karena kecintaan beliau terhadap Islam, beliau membentuk tim riset, kemudian mencari tumbuhan apa yang bisa tumbuh di sini. Sehingga sekarang banyak tumbuhan ini, pohon ini dinamakan dengan pohon Soekarno.
Soekarno ini ya Bunda ketika ke Mesir, ya. Ketika ke Mesir, ya, beliau membawa oleh-oleh untuk orang Indonesia. Apa oleh-olehnya? Ikan nila. Jadi ikan nila itu berasal dari sungai Nil. Jadi ketika itu Soekarno makan ikan, suka dengan ikannya, dibawa bibitnya ke Indonesia, kita makan dengan ikan. Kemudian ketika ke Mesir, beliau itu menentang pemerintah Mesir yang akan menghancurkan Universitas Al-Azhar karena dianggap sarang radikal. Kemudian ketika ke Maroko, beliau mengakui kemerdekaan Maroko pertama kali. Kemudian beliau juga ketika beliau akan pergi ke Rusia, Uni Soviet, ketika itu beliau tidak mau berbicara feedback di dalam harapan. Dan ada AC portable tapi AC-nya tidak terlalu. Sudah nyampe di Jabal Rahmah, mau melihat situs pertama kali Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa dipertemukan. Jalanan menuju Jabal Rahmah. Suasananya sangat luas sekali kalau di Arab Saudi. Awas jangan buat Ini dia Jabal Rahmahnya nih. Jauhkan hamba dari godaan-godaan ganja. Mahar. Ya sudah. Osman. Ya Allah. Tuh, mana kakak? Kakaknya. Lihat. Udah berjodoh. Sama kan berjodoh? Sama. Berapa? Apa fungsinya? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Menara tersebut menandakan bahwasannya itu Jabal Rahmah. Sekedar penanda. Kenapa harus dibuat menara? Karena ketika haji ayah bunda, Jabal Rahmah yang warna coklat ini semuanya putih. Jadi ketika haji semua Jabal Rahmah ini putih. Silakan ayah bunda lihat di Haji. Oh iya. Silakan ayah bunda kalau musim haji pantau terus live haji, bisa di TV, bisa di YouTube. Nah, makanya dibuat tugu tersebut untuk menandakan bahwasanya ini Jabal Rahmah. Nah, ya bunda, di Jabal Rahmah ini terjadi beberapa peristiwa besar, ya. Nanti kita ceritakan di bis. Kemudian ya bunda, kita wajib untuk wukuf di Arafah. Di mana tempat terbaik untuk wukuf? Ada di Jabal Rahmah. Kapan waktu terbaik untuk wukuf? Adalah menggabungkan antara terang dan gelap. Ini dia suasananya. Jabal Rahmah. Parkirannya luas.
Udah berhenti sebenarnya. Kan gue malam ya. Berhenti. Banget. Tadi ini jatuh lagi nih. Sudah di tahap pasrah. Semangat. Taruh di mana? Di kotaknya aku udah ganti. Kalau Raffi itu kan mau Pode alcançar a comida aqui. Ini dia sudah sampai di apa tadi namanya? Jabal Rahma ya? Jabal apa? Rahma. Jabar Rahma. Sudah sampai di Jabar Rahma. Sudah sampai. Ini dia guys, sudah sampai di Jabal Rahmah. Di sini merupakan tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di sini dibuatkan batu guys tuh. Buat lagi apa mau aku bahas di sini? Banyak banget fotonya. Kebanyakan. Nah, gantian. HP-nya ngehang. Mana? Oh, mau. Ini. Biar nanti difoto di sana berdua.
Ada bukunya? Begini guys pemandangannya. Banyak tulisan. Ini di sana. Satu, dua, tiga. Sudah perjalanan kembali dari Bukit Arafah. Suasananya Oke, satu, dua, tiga, satu, dua. Antara kamu, aku dan Musdalifah, anjay. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua. Itu tuh si masnya. iya maaf mas nggak tahu. Ya gantian antara aku, kamu dan Musdalifah. Silahkan ya, silahkan catat doa, silahkan catat ampunannya seperti apa, ikhlasnya seperti apa, penguatnya seperti apa. Jadi kita nggak komplek. Kemudian pada siang hari itu ada namanya khutbah Arafah. Jadi ada ustadz yang akan khutbah di depan kita. Jadi kalau Indonesia itu pertendaan yang khutbah. Kalau mau khutbah secara universal itu di Masjid Nabi Rotaji. Antriannya 40 tahun. Dikerjakan di Arab Saudi itu cuma 5 hari saja. 9, 10, 11, 12, 13. Itu haji yang sempurna. Kalau haji yang diskon ada 4 hari saja. 9, 10, 11, 12. Jadi bayangkan kita nabung, kita nyetor ke bank, harta kita untuk dapatan kuota haji, berangkatnya 20 tahun lagi, di sini ternyata ibadah itu cuma 5 hari saja. Makanya ada haji furoda itu yang cuma berangkat seminggu saja, 5 hari di Mekah, 2 hari di Madinah, langsung balik ke Indonesia. Itu biasanya kalau nggak orang kaya banget atau pejabat-pejabat ya, yang pengen haji tapi nggak ingin pengaruhnya di Indonesia terabaikan. Ke Musdalifah jaraknya 10 km, ditempuh dengan 5 cara. Cara pertama apa? Cara pertama naik bis seperti jamaah haji reguler. Cara kedua naik apa? Naik kereta, nanti udah bertanya. Itu jamaah haji Arab biasanya. Cara ketiga pakai apa? Cara ketiga pakai jalan. Nah bayangkan jamaah haji yang naik bis sama yang jalan kaki duluan sampai di Musdalifah yang jalan kaki karena macetnya minta ampun. Jalan kakinya gimana? Nanti ya, ada yang merah-merah itu loh, jalannya merah-merah, nanti saya tunjukin lagi. Itu tempat jalan kaki jamaah haji. Berapa tadi? Ada naik motor pada warlock. Naik ojek bayarannya berapa? 300 rial. Yang kelima ada lagi, dan ini yang paling cepat. Naik apa? Naik ambulan. Jalur kita. Ada 7 berarti. Ada 6. Satu lagi ada yang paling bagus dan yang paling simpel, paling cepat dan paling tidak kena macet, yaitu naik helikopter. Ada helikopter dari Arafah ke Musdalifah, naik heli. Apa? Nah, kalau itu kayaknya nggak bisa dibeli dengan uang deh, dengan kekuasaan kayaknya. Hanya yang punya akses ke pemerintahan ataupun orang yang sangat kaya sekali. Enggak, Raffi Ahmad itu bukan saya apa ya. Raffi Ahmad itu diejek sama orang-orang keren. Karena apa? Dia ngambil PT yang tenda Mina sama tenda Arafahnya jelek. Atau siapa namanya
raja pertama Harun Ar-Rasyid ingin mempersunting beliau, tapi bukan sebagai istri ke sebagai istri yang kesekian. Lalu juga kita memberikan syarat, jika engkau ingin menikahiku hai raja, buatkan aku tempat wakaf. Apa wakafnya? Wakafnya adalah bendungan atau sumur yang mengalir dari Arafah ke Musdalifah. Jadi zaman dulu itu kalau jamaah haji mau haji harus bawa air dari luar. Semenjak ada bendungan ini, jamaah haji jadi sedikit terlibat. Ayah bunda tahu nggak sedekah paling utama itu apa? Sedekah air. Makanya banyak di Mekah dan Madinah orang bagi-bagi air gratis. Di bendungannya nanti panjang. Zaman dulu ayah bunda belum ada pipa, jadi ini masih pakai gravitasi. Sebelah kiri kita ya bunda, ini stasiun. Ini rel keretanya. Keretanya ya bunda hanya berfungsi di musim haji. Kalau musim haji tidak berfungsi. Ada naik ha? Nih stasiun keretanya nih. Musdalifah stasiun Kemuan. Musdalifah. Nah, perhatikan sebelah kiri kita ya bunda, ikutan. Nah itu jalan setapak dari Arafah menuju Musdalifah tuh. Setapaknya. Jalan setapaknya ada banyak, di kiri ada, di kanan ada, di balik mobil ini juga ada. Di Musdalifah. Perhatikan ya bunda, sebelah kanan ada masjid namanya Masjid Masyaril Haram. Di sana tempat Nabi Muhammad SAW mabit di Musdalifah. Mabit itu ngapain? Mabit itu menginap sampai di sini. Sampai pagi hari. Tenang. Wa is arqatum min arafatin fadhkurullaha indal Masyaril Haram. Masyaril Di sini kita main, di sini kita bermalam 1 hari. Dari kalau berangkatnya jamaah haji reguler, berangkatnya pasti sebelum asar. Jadi jamaah haji reguler itu kasihan, belum waktunya berangkat sudah disuruh berangkat. Karena apa? Karena mengantisipasi macet. Bedanya ya bunda, yang pertama tahan api, yang kedua tahan air, yang ketiga tahan gempa. Kenapa? Kalau kebakaran satu aja ini langsung habis semuanya. Ini jamaah haji mabit atau menginap selama 3 hari bagi yang hajinya 5 hari dan 2 hari bagi yang kemudian ayah bunda di sebelah kanan kita. Ini namanya dulu Wadi Muhassir. Apa namanya? Masih ingat soalnya nanti di Museum Wahyu ayah bunda ketemu lagi ini. Wadi Muhassir apa? Jadi zaman dahulu ayah bunda, Mekah itu merupakan pusat kegiatan ibadah dengan adanya Ka'bah. Lalu datanglah seseorang dari Yaman yang cemburu akan kebenaran Ka'bah. Siapa orangnya? Abrah dengan pasukan bergajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Nah, tempat pelemparan burung ababil batu ke pasukan bergajah itu di sini. Di Muhassir. Nanti yang kita akan naik ke flyover. Silakan siapkan HP-nya. Nah, tadi ini kelihatan. Nah, ya bunda perhatikan. Kiri kita, ujung mana sana? Nah.
Ya, kelihatan. Tugu kelihatan nggak? Oh ya. Itu tempat Nabi Ibrahim alaihi wasallam ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Ya? Tuh yang kecil itu kan? Yang kanan ambilin, yang kiri ambilin, yang kiri saya. Jadi ada masjid, nanti kita simpan di dalam kan berarti ada masjid. Nanti kita simpan di belakangnya, belakang. Masjid sebelah kiri. Tempat lempar jumroh yang tenda warna putih. Yang besar itu? Tenda warna putih. Ada 3 jumroh, Aqabah Ula Wusta. Yang paling tinggi itu tempat helikopternya. Sementara yang spiral itu tangga, bukan tempat lempar jumroh. Jadi itu tangga. Misalnya yang punya dapat haji VIP sebelah kiri kita, ya. Kalau mau lempar jumroh nggak bisa langsung naik ke atas, harus muter ke depan sana. Jadi pintu keluarnya di depan sana, pintu masuknya depan sana, pintu keluarnya sini. Sebelah kanan tengok, bagus deh, sebelah kanan. Lautan tenda Mina. Jadi kalau ayah bunda Allah, mudah-mudahan. daftar haji Furud Haji Plus, pastikan yang travelnya punya tenda sebelah kiri ini. Itu akan sangat membantu sekali. Kalau jauh, apa jauh mbak? Ya, yang putih, tenda putih. Ya, tempat lempar jumroh itu ada 5 lantai. 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang di rooftop. Mana tenda jamaah haji Indonesia? Ada yang tahu di mana? Tahu. Hah? Salah. Di atas. Salah. Tenda jamaah haji Indonesia nggak kelihatan dari sini. Saking jauhnya. Di mana tenda? Tendanya sebelah kiri. Kalau kita ada jembatan, ada terowongan. Ya, masuk terowongan itu, keluar terowongan baru tenda jamaah haji Indonesia. Ya Allah. Iya. Kasihan amat. Dan terowongan itu ya bunda dulu pernah terjadi tragedi. Mina. Nah, dari ujung sana masuk, dari ujung sini masuk, ketemu di tengah-tengah. Jadilah Pulau Jawa. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan ya, 1, 2, 3. Tuh tenda jamaah haji Indonesia tuh. Itu yang di ujung mana tuh. Ini masih penting kalau di bawah. Kalau dapat yang di atas mungkin tuh coba. Jelas ya? Hah? Kenapa? Orang tua itu beneran sampai Arab Saudi di hotel terus. Nanti gak dibimbing sama apanya. Sama rombongan. Kasihan. Udah capek-capek di sini 40 hari, tapi nggak dapat. Nah, jasa dorong berapa? Jasa dorong atau jasa pendamping selama Arafah Musdalifah Mina 5 hari itu berkisar 15 sampai 20 juta 5 hari saja. Jadi haji itu memang ibadah yang ibadah berat. Ya bunda, kalau lihat ada travel iklan haji Furoda, haji Furoda berapa 400 juta, ya kan? Itu 200 juta untung. Karena memang haji ini jual beli kuota. Dari mana mereka dapat kuota-kuota? Dari mencari celah-celah dari pangeran-pangeran Arab. Jadi pejabat-pejabat Arab Saudi ini mereka itu punya jatah yang gratis. Itu bukan ya? Ini sebelah kanan nih museumnya. Oh iya. Yang warna putih. Iya, di dalam bukit. Sebelah
Iya tuh ada mobil. Itu mau jalan kok. Ikut-ikut itu orang tuh. Ya. Itu kan ada itu mobil tuh lewat tuh. Jalan yang belokan ke kanan, terus ke kiri. Ya. Depan gua Hero. Maksud. Nah di atas itu ya bunda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk pertama kalinya. Apa wahyunya? Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikut kemana? Ikut ke arah sana, depan. Jika memantau Nabi Muhammad yang di atas Jabal Nur, beliau di sini. Jadi malaikat Jibril memantau Nabi Muhammad dari atas pasir ini. Sebelah kiri kita yang bunda, nah tuh, begitu orang Sulawesi pantaunya di sini, sebelah kiri. Orang Sulawesi, Kendari, pantau di sini. Nggak tahu, kasihan. Pokoknya yang dekat